Matius pasal yang ke-19 ayat ke-27 sampai ayat yang ke-30. Yang sudah menemukan katakan amin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita belajar bagaimana seorang kaya yang berjumpa dengan Yesus, mencari Yesus, tapi Yesus katakan hanya satu hal yang kamu belum lakukan. Yesus berkata, pulanglah, jualah segala hartamu, datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus, saudara, firman Tuhan mencatat dengan jelas, kecewalah orang kaya itu. Karena apa? Hartanya sangat banyak. Saya katakan minggu lalu bahwa orang ketika dia dipanggil Tuhan dalam keadaan kaya bukanlah hal yang gampang, saudara. Amin. Tidak gampang bagi seorang kaya dipanggil Tuhan. Tidak gampang bagi seorang yang kuat dipanggil oleh Tuhan. Tidak gampang bagi seorang yang sehat untuk dipanggil oleh Tuhan. Dan tidak gampang bagi seorang yang pintar untuk dipanggil oleh Tuhan. Kenapa katakan seperti itu, saudara? Karena dia masih kuat, ngapain ke gereja? Ngapain melayani Tuhan? Aku mau kerja di kantor dulu, aku mau kerja di pabrik dulu, aku mau buat ini dulu, mau buat itu. Kalau aku udah sakit, baru aku mau datang kepada Tuhan. Sering sekali umat Kristen, saudara, datang kepada Tuhan ketika dia tidak tahu lagi harus lari kemana. Ketika dia tidak tahu lagi harus minta tolong kepada siapa. Ketika dia tidak menemukan jalan keluar di depannya. Lalu dia datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang mencari dia walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Amin. Dia bukan Tuhan yang kamu dulu gak mau cari aku. Kalau kita manusia kan seperti itu. Giliran kamu susah kamu datang. Kamu lagi senang kamu pergi, ya kan? Itu manusia, saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, dia Tuhan yang setia. Kata setia di situ, dia siap membuka tangannya, dia menyambut setiap orang yang datang kepada dia, setiap orang yang datang mencari dia apabila dia masih punya kesempatan. Amin. Amin. Apabila engkau masih punya kesempatan itu, apabila engkau punya waktu itu, sama seperti orang kaya itu, dia datang kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan? Tapi ketika Yesus berkata jual hartamu, dia menjadi kecewa dengan Tuhan. Dia kecewa dengan perintah Tuhan. Saudara, melihat kejadian itu, hati murid-murid penuh dengan pertanyaan. Murid-murid berkata, lalu siapa yang boleh diselamatkan? Apakah hanya orang miskin yang diselamatkan? Apakah orang kaya nggak boleh masuk surga? Apakah orang yang punya banyak uang gak boleh masuk surga? Apakah orang Kristen harus miskin supaya orang Kristen diselamatkan, saudara? Ya kan? Tapi Yesus teguhkan hati murid-muridnya. Saudara, ini ceritanya ketika Yesus sedang dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Yesus selesai memberkati anak-anak, lalu datang seorang kaya yang menjumpai Yesus. Dan masih dalam perjalanan untuk perjalanan mereka menuju Yerusalem, Petrus bertanya kepada Yesus. Ayat 27 berkata, Petrus menjawab dan berkata pada Yesus. Saudara, 27 ini, ayat 27 lanjutan daripada peristiwa yang terjadi ketika murid-murid melihat Yesus menolak orang kaya itu. Saudara, saya katakan menolak, tapi orang kaya ini yang memilih menolak mengikut Yesus.
Dia menolak mengikut Yesus, dia tidak percaya pemeliharaan Yesus. Yesus berkata, ikutlah aku, tapi dia tidak percaya Yesus sanggup memelihara hidupnya. Sehingga dia memilih untuk berbalik dan meninggalkan Yesus. Petrus melihat kejadian itu, murid-murid melihat kejadian itu, mereka bertanya, Petrus dengan beraninya, kita tahu saudara, Petrus itu adalah salah seorang murid yang paling vokal, yang bisa dikatakan sebagai juru bicaranya Yesus. Jadi kalau nggak sesuai dengan hatinya, dia nggak pendam saudara, dia tanya Yesus. Amin. Saudara pun kalau jadi orang Kristen, kalau engkau punya pertanyaan dalam hatimu, tanya sama Tuhan. Tanya sama orang-orang yang punya pengertian yang lebih daripada saudara. Jangan malu untuk bertanya, amin. Supaya jangan mati dalam kemaluan. Haleluya. Malu bertanya saudara, saudara kan jalan-jalan, ya kan? Atau malu bertanya, engkau tidak akan tahu bagaimana akhir dari hidupmu. Petrus dengan berani, mungkin murid-murid yang lain juga bertanya dalam hati. Mungkin mereka berbicara satu dengan lain, lalu kayak mana? Apakah dia ingin masuk surga atau tidak? Apakah orang kaya nggak layak masuk surga atau tidak? Ada pertanyaan di antara murid-murid itu. Firman Tuhan katakan mereka menjadi heran dengan apa yang Yesus lakukan. Lalu Petrus berkata dengan berani, dia jawab Yesus. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara, sering sekali orang-orang yang mengikut Tuhan mencoba melebih-lebihkan sesuatu, ingin memiutangi Tuhan. Tuhan, aku udah buat ini. Tuhan, aku udah jadi pelayan Tuhan selama 30 tahun. Aku udah pengerja Tuhan selama 20 tahun. Tuhan, apa yang jadi bagianku? Mungkin saudara, aku udah jadi gembala sidang. Yang misionaris, aku udah misionaris Tuhan. Udah sakit-sakit. Petrus berkata, aku tinggalkan segala sesuatunya. Kami meninggalkan segala sesuatunya dalam mengikut Engkau. Petrus berkata, lalu apakah yang akan kami peroleh? Kenapa saudara? Dia lihat orang kaya itu, Yesus dengan gampang berkata, jual hartamu ikut aku. Kami Tuhan udah ikut Engkau. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami dari satu daerah ke daerah yang lain. Apa yang jadi bagian kami Tuhan? Petrus mulai bertanya kepada Tuhan, jangan sampai nasib kami sama dengan orang kaya ini. Jangan sampai kami udah terus berjalan dengan Tuhan, hidup kami menjadi sia-sia. Dia mau kepastian daripada Tuhan. Dia mau jaminan daripada Tuhan. Saudara, kalau engkau mengikut Tuhan, engkau harus percaya apa yang menjadi milik bagianmu. Engkau harus tahu Tuhan, kalau aku melayani Engkau, kalau aku berjalan dalam jalan-Mu Tuhan, aku tahu ini menjadi bagianku. Aku tahu menjadi milikku Tuhan. Seorang Kristen harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Setiap kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan mau jadi orang Kristen yang ikut-ikutan, saudara. Karena bapaknya Kristen, dia jadi Kristen. Karena tetangganya Kristen, dia jadi Kristen. Nanti tetangganya ganti agama, saudara pun ganti agama. Oh, pindahlah kita, dia udah pindah juga lah kita. Ya kan? Jangan saudara. Saudara mengikut Yesus, engkau harus tahu apa yang menjadi bagianmu mengikut Yesus. Petrus pun demikian, murid-murid pun demikian. Walaupun mereka mengalami Tuhan, mereka melihat banyak mujizat, mereka melihat bagaimana pengajaran demi pengajaran yang Yesus kerjakan. Pertanyaan itu masih tetap timbul dalam hati mereka, saudara. Yesus, kami udah tinggalkan semuanya loh. Ya kan? Saudara, mereka meninggalkan. Yesus berkata kepada orang kaya itu, jual hartamu ikut aku. Artinya orang kaya itu harus melepaskan hartanya, meninggalkan kekuasaannya lalu mengikut Yesus seperti murid-murid saudara. Tapi saudara, kalau saudara lihat sejarah daripada latar belakang daripada murid-murid Yesus, tidak satu pun murid Yesus yang adalah orang kaya. Saudara harus tahu itu. Ya kan? Gak ada murid Tuhan Yesus orang kaya, saudara. Gak ada murid Tuhan Yesus yang pengusaha pada waktu itu.
Ya mungkin kalau pengusaha yang dipanggil Yesus akan banyak alasan. Sorry Yesus, aku mau rapat dulu, ya kan? Mungkin pemborong, sorry Yesus, aku ada proyek di sana. Ya kan? Kalau guru, sorry Yesus, aku ada jadwal mengajar ini. Untung yang dipanggil nelayan. Petrus ikut aku. Yalah Tuhan, daripada nggak dapat ikan ini. Kemana kita jalan-jalan? Ya kan? Yang penting makan. Kenapa saudara? Petrus nelayan. Kerjaannya nggak tetap, pendapatan nggak tetap. Bisakah ditetapkan pendapatan nelayan? Enggak saudara. Cuaca nggak bagus, nggak ada pendapatan. Jadi kalau lagi beruntung, kalau cuaca lagi bagus, saudara dapat ikan punya uang. Kalau enggak, pengangguran. Ya udahlah, pas mereka bereskan jala pada waktu itu bersama saudaranya, lewat Yesus, Petrus ikut aku. Iya ya, udah bosan juga yang di danau ini terus. Ayolah dulu jalan-jalan. Karena orang yang tidak punya pekerjaan waktu itu, lagi enggak sibuk. Makanya saya katakan saudara, jangan gantikan Tuhan dengan kesibukan saudara. Amin. Amin. Jangan gantikan Tuhan dengan pekerjaan saudara. Dulu saudara rajin ke gereja. Dulu saudara mau kebaktian, mau tengah minggu saudara datang ke gereja. Dulu hujan pun saudara terobos datang ke gereja. Udah dapat pekerjaan yang bagus. Sesekali dikasih lembur sama bosnya. Aduh, besok kan aku masuk malam. Gak datanglah aku 2 malam ini. Ya kan? Besok kan aku ada urusan jumpa sama bos. Sementara ini cuaca kurang mendukung. Saudara, bukan cuaca yang kurang mendukung, hatimu yang gak mendukung. Ya kan? Amin. Makanya saudara yang terkasih Tuhan Yesus, jangan gantikan Yesus dengan pekerjaanmu. Jangan gantikan Yesus dengan kesibukanmu. Jangan gantikan Yesus dengan hartamu. Tuhan gak suka yang seperti itu. Kenapa? Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Artinya, sering sekali orang kaya tidak mau melepaskan bebannya, tidak mau melepaskan pikirannya untuk memikirkan hartanya, daripada unta yang mau dilepas bebannya lalu mengikut kepada tuannya. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara, kalau engkau tidak tanggalkan hartamu, maka engkau tidak akan bisa sepenuhnya menjadi murid Tuhan. Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi muridku, maka engkau harus memisahkan dirimu dari segala milik kepunyaanmu. Loh, kok Yesus gitu? Aku udah capek kumpulkan ini semua, kok Yesus lakukan itu? Saudara, memang Yesus maunya itu. Kenapa? Yesus mau tunjukkan kepada saudara, Yesus mau tunjukkan kepada orang kaya itu sebenarnya, bahwa tanpa hartanya pun Yesus sanggup memeliharanya. Amin. Amin. Katakan kiri kanan saudara, Yesus sanggup memelihara hidupmu. Amin. Yang gak ada kiri kanannya, sabar saudara. Bilang sama tembok. Artinya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan ragukan Yesus. Jangan coba tolong Yesus dengan usaha saudara. Jangan coba tolong Yesus dengan pekerjaan saudara. Jangan coba tolong Yesus dengan kesibukan saudara. Siapa saudara? Saudara mau coba tolong Yesus. Ya, jangan doakan Yesus. Doakan dirimu sendiri. Amin. Karena dia Tuhan yang berdoa bagi kita. Petrus bertanya, Tuhan, kami sudah tinggalkan segala sesuatunya. Kami sudah meninggalkan itu. Kenapa saudara? Dia lihat orang kaya itu rupanya harus meninggalkan hartanya. Dia berkata, oh kami rupanya sudah meninggalkannya Tuhan. Dan kami sudah datang dan mengikut Engkau. Dia berkata, apakah kami sudah memenuhi standarnya Tuhan? Apakah kami sudah memenuhi syarat-syarat masuk surga itu Tuhan? Kira-kira begitulah maksud hati Petrus saudara. Udah kami penuhinya syarat-syarat itu Tuhan? Dia tanya seperti itu saudara.
Saudara, Yesus pun tidak mau menurunkan standar sorga, saudara. Bukan karena kasih, Yesus menurunkan standar sorga. Sorga punya standar. Sorga tetap punya syarat. Setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Artinya hanya orang yang percaya kepada Yesus yang beroleh hidup kekal. Amin. Hanya orang yang mau percaya kepada Yesus yang akan beroleh keselamatan. Itu standarnya, saudara. Kalau engkau tidak mau percaya, sebaik apapun engkau hidup, engkau tidak akan pernah beroleh hidup kekal itu. Yesus berkata kepada Petrus, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara lihat jawaban Yesus kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Saudara, Yesus mengukuhkan hati mereka, meneguhkan hati mereka. Dia berkata pada waktu penciptaan kembali. Pada waktu penciptaan kembali itu bukan berarti akan diciptakan yang baru, saudara. Atau manusia yang baru, bumi yang baru, bukan. Tetapi berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Berbicara tentang hari yang ditunggu-tunggukan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara, penciptaan kembali bicara tentang pengharapan. Amin. Bicara tentang pengharapan. Orang Kristen hanya hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap walaupun engkau belum melihat akan masa itu. Saudara, orang-orang Yahudi pada masa itu, kalau saudara perhatikan dalam masa perjanjian lama, sering sekali ada bahkan banyak kitab-kitab apokaliptik yang mereka tulis, saudara, yang berisi tentang keluh kesah mereka dalam mengikut Tuhan. Mereka hampir menyerah mengikut Tuhan. Lalu mereka sering bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Mereka sering bermimpi masuk surga, saudara. Mereka sering bermimpi seolah-olah mereka melihat surga. Kenapa? Mereka berpikir dunia ini terlalu jahat bagi orang Kristen. Maka mereka tulislah banyak kitab-kitab apokaliptik pada masa itu. Bagi kita sekarang ada kitab Wahyu yang mengingatkan kita, saudara. Tapi perbedaannya, kitab apokaliptik ditulis karena orang Kristen pesimis waktu itu. Beda dengan kitab Wahyu yang ditulis memang bicara tentang pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, Yesus berkata kepada Petrus, pada waktu penciptaan kembali, artinya orang-orang Kristen, saya dan saudara harus berharap, terus percaya bahwa hari itu akan tiba. Amin. Hari itu akan tiba. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan tiba, saudara. Tuhan tidak akan mengingkari itu. Bahkan Tuhan tidak akan membatalkan itu. Bahkan Alkitab tidak akan pernah berbohong dengan hari itu. Tapi urusan kapan hari itu tiba, hanya Bapa yang tahu. Amin. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berkata, aku pengikutnya Kristus, aku adalah umat Kristen, hanya perlu tetap percaya, percaya dan terus percaya, kalau hari itu pasti akan terjadi. Amin. Bahwa waktu itu akan terus terjadi, terus berharap kepada Tuhan. Apabila anak manusia bersemayam, artinya saudara menunggu anak manusia itu bersemayam, artinya orang Kristen harus masuk dalam proses menunggu. Amin. Menunggu merupakan satu pekerjaan yang paling membosankan. Ya kan? Ya puji Tuhan kalau meninggal dalam waktu menunggu itu, ya kan. Udah kutunggu-tunggu Kak Tuhan, cuman karena gak sempat lagi udah kamu panggil duluan, ya udahlah. Jumpa di surga lah kita Tuhan. Kalau jumpa. Ya kan? Kalau gak jumpa, yang salah jalan ya aku Tuhan. Mananya surga itu kok gelap kali, ya? Kok gelap kali nih Tuhan? Gak ada rambu-rambunya. Kiri surga, kanan. Kalau ada seperti itu penunjuk arahnya kan tahu kita. Oh ini ke surga rupanya. Ya kan? Mudah-mudahan nanti saudara, berdoalah saudara. Ada tanda-tanda masuk ke surga. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ya kan? Biar jangan bingung saudara di persimpangan itu.
Ya, supaya jangan keliru saudara. Yesus berkata pada waktu anak manusia dipermuliakan. Artinya harus menunggu saudara. Harus menunggu. Menunggu karena apa? Anak manusia itu tidak langsung dipermuliakan. Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, bahkan peristiwa ini terjadi pada waktu Yesus masih berjalan bersama dengan manusia. Belum saudara masuk ke dalam penderitaan. Nanti kita akan bahas di pasal-pasal berikutnya di mana Yesus bicara tentang penderitaannya, di mana Yesus berbicara dia akan disalibkan, dia akan mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini menjelang peristiwa itu saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus masih hidup bersama dengan murid-murid, jadi berkata pada waktu anak manusia dipermuliakan, bersemayam di tahta kemuliaannya. Artinya murid-murid pun harus menunggu. Amin. Saya dan saudara pun harus menunggu akan waktu itu. Akan menunggu kapan anak manusia itu bersemayam dalam kemuliaannya. Amin. Itulah pengharapan bagi orang-orang Kristen, saudara. Itulah pengharapan bagi saya dan saudara. Ada surga yang menjadi milik bagian kita. Ada kehidupan kekal yang menjadi milik bagian kita. Makanya firman Tuhan katakan, pada waktu itu, pada waktu anak manusia itu bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas tahta 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kamu yang mengikut aku. Artinya, mengikut pun saudara diproses oleh Tuhan. Betul atau tidak? Orang yang mengikut Tuhan ada prosesnya atau tidak? Pasti ada ya men. Setiap manusia pasti mengalami proses dalam hidupnya. Setiap kita punya proses iman dalam hidup kita. Engkau mau terus lanjutkan perjalananmu mengikut Tuhan. Atau engkau mau berhenti lalu balik kanan. Itu urusan saudara. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau mengikut aku dan engkau setia, artinya kalau setia engkau sampai kepada akhirnya, engkau sampai kepada ujungnya, maka engkau pun akan duduk bersama dengan aku, memerintah, menghakimi atas ke-12 suku Israel. Bayangkan saudara, betapa megahnya saya dan saudara pada waktu itu nanti. Engkau berbagi kekuasaan dengan Yesus. Haleluya. Di sininya Yesus, di sininya Pak Murti. Sama-sama. Amin. Kenapa? Firman Tuhan katakan, kamu akan duduk bersama dengan aku menghakimi ke-12 suku Israel itu. Duduk sama Yesus loh. Ya kan? Sekarang duduk sama presiden pun gak gampang saudara. Ini duduk sama Yesus. Yesus yang di sana, bukan Yesus yang di... Ya, kan banyak juga Yesus nanti nama orang. Jangan buat anaknya namanya Yesus ya. Biar makin bingung orang ini. Yang mana Yesus ini? Ada pula nanti Yesus Silaban. Ya kan? Tapi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah pengharapan. Amin. Belum terjadi tapi percaya itu akan menjadi milik bagian saudara. Artinya kalau engkau mengikut Tuhan, jangan pikirkan akunya yang masuk surga itu atau enggak. Ya kan? Karena firman Tuhan katakan, sempitlah jalan menuju surga itu. Akunya itu. Sedikitlah orang yang masuk ke dalam kerajaan. Akunya itu atau enggak. Jangan sibuk pikirkan berapa orang yang berlomba untuk masuk dalam kerajaan itu. Pikirkanlah bahwa kamulah yang punya posisi itu. Amin. Jangan pikirkan orang lain, pikirkan aku yang duduk di situ. Jadi kalau 2 orang pun yang masuk surga itu berarti kamu dan siapa lah itu. Ya kan? Jangan sibuk memikirkan orang lain. Kenapa? Sering sekali orang Kristen saudara, saya bukan katakan jangan sibuk memikirkan orang lain jadi aku usah tolong dia. Kan kita harus, ya saya masuk surga. Kalau dia urusan dia lah itu. Ya kan? Gak gitu juga saudara, gak gitu ya. Jangan nanti jadi pulang dari sini saudara, jadi egois saudara, udahlah masuk surga lah kita. Dia nggak mau urusan dia lah itu. Enggak gitu ya.
Bukan begitu saudara. Tapi artinya gini, sering sekali orang Kristen mengaku diri sebagai orang Kristen, tapi lebih sibuk mengurusi orang lain. Ya kan? Lebih sibuk melihat masalah orang lain daripada memikirkan dirinya sendiri. Sampai lupa dia makan karena memikirkan orang lain. Udah mau masuk ke nasi. Ih, dari mana lah tadi dia dapat uangnya? Nasi ini nggak jadi masuk saudara. Pikirannya sama tetangganya. Ih, kayak malah kayak gitu masuk surga. Habis waktunya mikirkan orang lain. Dirinya nggak dipikiri. Saudara, bagi orang Kristen, jangan sibuk dengan urusan orang lain. Amin. Jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Supaya apa? Engkau punya waktu untuk menjalin hubunganmu dengan Tuhan. Artinya kamu seolah-olah ingin menyelamatkan orang lain, tapi kamu belum tahu hidupmu sudah selamat atau tidak. Diamlah sesekali. Amin. Karena diam itu emas. Ya. Kayak gitu ya Encel ya, diam itu emas. Tapi saudara, memang kadang menjadi diam itu adalah orang yang akan terlihat lebih elegan daripada orang lain. Daripada orang yang suka ngomong. Kita pikir dia lagi kepenuhan Roh Kudus, padahal dia lagi cerita terus tentang orang lain. Gak habis ceritanya tentang orang lain. Kalau 2 jam dia duduk, sanggup 2 jam itu habis menceritakan orang lain. Cepat kali malam ya, padahal belum habis cerita kita. Habis ceritain orang lain loh yang 2 jam itu. Jangan sibuk saudara. Sesekali diamlah, bercerminlah. Tanya dirimu, aku kayak dianya? Kalau kamu pun kayak dia, tutuplah mulutmu. Ya kan? Tapi kalau udah baik kali dirimu, ngomonglah terus. Ngomong terus, ngomong, suka hatimu lah ngomong, sampai capek mulutmu ngomong. Tapi kalau engkau mengikut Tuhan, engkau menjadi pengikut Kristus yang benar, jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain. Ingat bercermin. Amin. Ingat diam. Ingat diam saudara. Supaya jangan capek kali mulut kita itu. Ya kan? Sekarang enggak lagi. Dia memang diam terus. Jadi saya katakan diam itu enggak selamanya mas. Dia diam terus, tapi jarinya ngetik terus. Ya kan? Nulis status, aku dibicarain orang. Di Facebook loh, aku dibicarain orang. Suka kalian lah gosipin aku. Belum tentu dia yang digosipin, tapi dia memang diam terus. Mungkin sambil diam pun meneteskan air mata ya dia. Tapi jarinya sampai pendek. Ya kalau banyak yang lihat ya kan. Ini yang baca statusnya 2 orang pula. Cuman 2 orang loh, 3 orang, 5 orang, udah kencang lah itu 10. Jadi kalau 100 orang yang baca, apa untungnya bagi saudara? Ingat, yang sering buat status hanya untuk menyindir orang lain. Apa untungnya kalau 200 yang baca status saudara? Saudara merasa lega, enggak? Lebih plongnya saudara kalau 300 yang baca status saudara. Ada orang yang baca status, luak neon. Saudara, orang yang punya Tuhan, dia akan cerita sama Tuhannya. Betul? Orang yang punya keluarga akan cerita sama keluarganya. Tapi orang yang gak punya keluarga, mau gak mau ceritalah di Facebook. Yang gak ada keluarganya, cerita di Facebook lah. Cerita di WA, cerita di apa lagi, Telegram, Instagram. Itulah saudara-saudara. Ya kan? Itu bukan saudara saya, saudara-saudara itu. Ya. Tapi kalau engkau masih punya Tuhan, cerita sama Tuhanmu. Kalau engkau punya keluarga, cerita sama keluargamu. Amin. Supaya apa? Saat engkau cerita, ada tangan mereka yang terbuka untuk menolong engkau. Amin. Facebook gak akan buka tangan menolong saudara. Kecuali saudara minta uang. Mungkin ada 1-2 orang yang kasih. Mana nomor rekeningnya? Ini.
Mau kirim enggak, cuma mau tahu aja. Bukan mau transfer ya. Saudara, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang Yesus katakan saudara, kalau engkau meninggalkan saudaramu, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen, kalau engkau menjadi orang Kristen tinggalkan bapakmu. Enggak. Jangan tinggalkan bapakmu karena Kristus. Bedakan ya, meninggalkan karena Yesus atau kau meninggalkan karena dagingmu sendiri. Engkau bosan lihat bapakmu, engkau bosan lihat mamamu, engkau bosan lihat saudaramu, engkau bosan dengan lihat isi rumahmu, engkau tinggalkan lalu seolah-olah aku masuk STT lah. Itu kan mengikut Tuhan. Saudara, yang Yesus maksudkan bukan demikian. Amin. Yang Yesus mau pertegas kepada orang-orang percaya. Orang yang meninggalkan saudaranya laki-laki atau perempuan karena nama Yesus. Bukan karena kedagingannya. Bukan karena dia tertolak secara daging saudara. Tapi saudara memang Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-10. Jangan kamu menyangka ayat yang ke-34. Bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus seolah-olah berbicara, lalu bagaimana dengan hukum Taurat Tuhan? Hukum Taurat berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Lalu bagaimana ini Yesus? Engkau berkata dalam Matius juga bahwa engkau datang untuk memisahkan ayah dari anaknya. Engkau datang memisahkan anak perempuan dari ibunya. Orang yang mengasihi anak ayah ibunya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Yang Yesus mau katakan kepada saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mau karena keluargamu yang tidak mau percaya kepada Tuhan, engkau ikut-ikutan tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti engkau akan memusuhi saudaramu. Bukan berarti engkau harus menjauh daripada keluargamu. Saya katakan ini kepada saudara, kalau engkau memang pengikut Tuhan, kalau engkau memang benar-benar orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, saya percaya engkau tidak akan ditolak keluargamu, tapi engkau akan dirasakan oleh keluargamu. Amin. Engkau akan dirasakan, mungkin waktunya tidak cepat, tapi lambat laun keberadaanmu sebagai orang percaya akan dirasakan oleh sekitarmu. Kalau engkau terus-terusan ditolak oleh keluargamu, perlu engkau tanya, roh Tuhan yang ada dalam padaku atau roh hantu? Ya kan? Gak selamanya orang Kristen itu saudara ditolak oleh saudaranya. Jadi jangan jadikan alasan, iya kita kan pengikut Tuhan memang ditolaknya kita di rumah kita. Enggak saudara. Sorry saya katakan seperti itu. Kalau engkau benar pengikutnya Tuhan, tidak selamanya engkau ditolak dalam rumahmu. Engkau harus diterima dalam rumahmu. Amin. Engkau harus diterima di antara sanak saudaramu. Walaupun waktunya lama saudara, tapi engkau harus diterima. Ingat Yesus. Yesus dikatakan pada waktu Yesus ditolak di tempat kelahirannya. Firman Tuhan memang mencatat. Dia ditolak di tempat kelahirannya dan di rumahnya. Kata firman Tuhan. Tapi saudara harus lihat. Saudara Yesus menjadi penulis kitab menyaksikan apa yang Yesus pernah kerjakan. Artinya memang waktunya tidak cepat saudara. Bahkan saudaranya pernah menganggap Yesus sebagai orang yang sudah kehilangan akal saudara. Tapi lambat laun saudara yang terkasih, Yakobus saudara Yesus menulis Yakobus yang ada di Alkitab saudara. Menulis kitab Yakobus artinya Yesus tidak selamanya ditolak dalam rumahnya. Kalau sampai hari ini engkau masih ditolak dalam rumahmu, tanyakan hatimu, Tuhan, roh Tuhan atau roh hantu yang ada dalam diriku. Engkau harus diterima, engkau harus dirasakan. Artinya saudara,
Firman Tuhan berkata, kalau engkau kehilangan saudaramu, kehilangan segala milikmu karena aku, maka engkau akan menerima kembali 100 kali lipat. Bukan 30, 60, tapi 100 kali lipat kata firman Tuhan. Dan ini berbicara tentang engkau dalam hidupmu sekarang pun akan mengalami berkat Tuhan. Bukan hanya surga yang menjadi milik bagianmu, tapi dalam hidupmu sehari-hari pun, firman Tuhan katakan engkau akan diberkati. Amin. Engkau akan diberkati dan engkau akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tapi jangan tunggu-tunggu. Ya udahlah Tuhan, aku mau yang terakhir aja. Biar nanti aku yang menjadi terdahulu. Engkau tidak tahu kapan waktumu. Amin. Jangan tunggu-tunggu. Tuhan masih kuatnya, aku tunggu sakit aku nanti datang sama Tuhan. Iya kalau engkau sempat sembuh, ya kan? Kalau mati urusan saudara. Saudara kita lanjutkan ke pasal 20. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerjanya, ia mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang yang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan perumpamaan ini supaya murid-muridnya semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Supaya setiap kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Orang yang bekerja di dalam ladang pelayanannya Tuhan, saudara, Yesus berkata kerajaan sorga itu ibarat seperti seorang tuan yang mencari pekerja-pekerjanya. Ada waktu dia keluar pagi-pagi hari, lalu dia melihat orang yang pengangguran, lalu dia menyuruh dia pergi ke kebun anggurnya, pergilah ke kebun anggurku. Engkau akan kuberikan upah yang layak. Pada waktu itu mereka sepakat upah 1 hari adalah 1 dinar, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada yang dijumpai jam 9 pagi, ada yang dijumpai jam 12, ada yang dijumpai jam 3, ada yang dijumpai jam 5, saudara. Semuanya disuruh ke ladang. Bagi kita mungkin kalau udah jam 5 ngapain suruh dia? Ya kan? Kalau udah jam 3 ngapain suruh dia lagi? Habis-habiskan uang. Tapi saudara, Yesus beda dengan kita. Amin. Sistemnya sorga beda dengan sistemnya kita. Kita menghitung kalau 1 hari itu saudara 12 jam. Ya kan? Betul ya, 1 hari 12 jam ya. Jadi kalau masuk jam 3 enggak layak dibayar 1 hari bagi kita. Kalau masuk jam 5 apalagi, suruh aja pulang, udah mau pulang. Ya kan, ngapain datang lagi. Tapi bagi Yesus saudara, kesepakatan yang paling perlu. 1 hari 1 dinar upahnya. Jadi mau masuk jam berapapun upahnya 1 dinar. Asalkan kau masuk dalam hari itu. Itu sistemnya sorga saudara. Beda dengan sistemnya kita. Lalu saudara, ketika Tuhan itu ingin membayar pekerja-pekerja itu, Tuhan itu berpesan, bayarlah kepada orang yang terakhir masuk lalu ke yang pertama. Pada waktu saudara nanti saudara baca perikop ini sampai ayat yang ke-16, saudara perhatikan ketika dibayarkan kepada yang masuk jam 5 itu 1 dinar, yang masuk jam 9 pagi pikirnya, lebih banyak nanti gajiku. Dia masuk jam 5 aja dapat 1 dinar, apalagi aku yang masuk jam 9. Dia yang datang ke gereja aja sebentar 1 dinar, apalagi kami yang lembur. Berapa lagi ya kan?
eceknya saudara, bukan itu. Tapi saudara yang terkasih Tuhan Yesus, Yesus berikan perumpamaan itu dibayar mulai daripada orang yang bekerja paling sedikit. 1 dinar. 1 dinar bayarannya bagi orang yang masuk jam 5. Yang masuk jam 3 dibayar 1 dinar. Yang masuk jam 9 dibayar 1 dinar. Yang masuk pagi-pagi pun dibayarnya 1 dinar. Kenapa saudara yang terkasih Tuhan Yesus? Mendengar itu, ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka melihat bayaran yang sama diberikan orang yang bekerja lebih lama, saudara, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan salah, orang Kristen pun sering berbuat demikian. Dia kata, Tuhan, aku udah dari lahir melayani engkau. Dia baru tobat semalam loh. Ya kan? Tuhan, aku udah sampai masuk STT Tuhan, udah S2 lagi Tuhan. Kok dia S1 enggak gampang Tuhan, 4 tahun. S2 2 tahun kalau lancar Tuhan, kalau dilama-lamakan 3 tahun Tuhan. Masuk lagi S3 lagi Tuhan. Dia yang baru tobat kok langsung masuk surga Tuhan, enak kali dia. Mending aku dulu langsung mau datang Tuhan aja aku tobat, ya kan? Tapi saudara, sedinar itu bicara tentang kesepakatan. Amin. Masuk surga bicara tentang kesepakatan. Kalau engkau percaya, kita sepakat. Kamu percaya, kamu selamat. Amin. Tidak peduli kamu percayanya sudah 2 tahun atau 3 tahun. Kalau kamu percaya, kamu selamat. Makanya beruntung sekali orang yang terus berbuat dosa. Tapi sempat 1 minggu dia sakit, lalu dia minta tolong, minta ampun kepada Tuhan, ampuni aku. Habis dia minta ampun, mati dia. Masuk surga. Daripada orang yang 10 tahun jadi pendeta, gitu aja gak mati-mati sampai banyak dosanya. Mana lebih beruntung saudara? Masih beruntung orang yang masih mati punya kesempatan mengaku dosa, ya kan? Berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta ampun. Dan aku percaya hari ini aku bersama-sama dengan Tuhan. Terus selamat. Daripada pendeta yang terus tiap minggu berkhotbah, tiap minggu dia khotbah, tiap minggu pelayanan, tiba-tiba tabrakan mati. Tadi pagi baru buat dosa. Jumpa di surga. Eceknya. Yah, kau kan maling kemarin, kok masuk surga kau? Aku kok di sini? Nggak salah ini. Aku yang di situ, kau di sini, ya kan? Itu urusan Tuhan lah saudara. Saya mau saya katakan kepada setiap kita, tidak peduli seberapa lama engkau melayani Tuhan. Tidak peduli sejauh apa pengorbananmu kepada Tuhan. Tidak peduli sehitam apa dengkul yang sudah kau berikan kepada Tuhan. Tuhan hanya melihat saat aku panggil engkau, apakah kau kudapati dalam keadaan setia. Amin. Apakah kamu tetap kudapati dalam keadaan bekerja. Saudara, jangan sikit-sikit sakit hati enggak datang lagi sama Tuhan. Kecewa lihat pendeta ditinggalkan gereja. Kecewa lihat pengerja ditinggalkan gereja. Jadi Kristen yang cengeng, saudara. Kalau gentle, datangilah. Udah kok bakal situ, suka hati kau. Yang penting doa aku sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Gak suka kau lihat yang depan, udah doa kau terus sama yang di atas. Haleluya Tuhan. Aku gak open ya sama yang di depan, aku sama fokus sama Tuhan aja. Haleluya, haleluya. Urusan Tuhan terima doamu ya urusanmu dengan Tuhan. Tapi jangan karena engkau kecewa dengan manusia, engkau meninggalkan Tuhan. Amin. Engkau kecewa dengan manusia, engkau meninggalkan Tuhan. Jangan karena pekerjaanmu engkau meninggalkan Tuhan. Ingat keadaanmu pada waktu engkau dipanggil oleh Tuhan. Apakah engkau dulu orang yang bekerja? Apakah engkau dulu orang yang diberkati Tuhan? Engkau dulu bukan siapa-siapa. Tapi saat engkau sudah diberkati oleh Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan karena pekerjaanmu. Amin.
Jangan tinggalkan Tuhan karena kesibukanmu. Aku kan sibuk bekerja tapi aku bayar per puluhan, Pak. Aku kasih korban ucapan syukur. Aku kasih lagi apalagi persembahan kotak pembangunan kuisi tiap minggu kok. Tuhan gak lihat itu saudara. Tuhan lihat hatimu yang masih mencintai Tuhan. Amin. Amin. Tuhan hanya melihat apakah hatimu masih mencintai Dia. Apakah hatimu masih terpaut kepada Dia. Sekalipun engkau terus melayani, sekalipun engkau terus di ladang misi yang dalam misi, kalau hatimu tidak terpaut lagi kepada Tuhan, engkau sedang membuat dirimu lelah dengan dunia. Engkau seolah-olah melayani, padahal hubunganmu dengan Tuhan tidak ada lagi. Engkau seolah-olah melakukan pekerjaan gereja, sementara hatimu tidak lagi terpaut kepada Tuhan. Engkau seolah-olah terus bernyanyi kepada Tuhan, tapi engkau sibuk dengan pekerjaan dunia yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Sesekali saya katakan, diamlah, diam, lihat cermin itu. Kalau enggak ada cermin di tempat saudara, belilah cermin itu. Lihat diri saudara, Tuhan, apakah aku masih sungguh mengasihi Tuhan? Amin. Apakah aku masih sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Tuhan, Engkau tolong keluargaku. Engkau tolong orang tuaku. Tuhan, aku sakit, Engkau sembuhkan. Tuhan, aku lemah, Engkau kuatkan. Tapi saat aku sudah menjadi kuat, kenapa aku lupa dengan Tuhan? Kenapa aku lebih sibuk untuk bekerja? Kenapa aku lebih sibuk untuk mengejar harta dunia ini? Padahal Yesus berkata, tanggalkan hartamu, jual hartamu, ikutlah aku. Kata ikut itu saya tegaskan sekali lagi, bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kau kelaparan, karena kalau engkau datang mengikut Tuhan. Amin. Amin. Saat malam hari ini saudara, apapun keadaanmu, siapapun engkau di hadapan Tuhan, apapun masalahmu dengan orang lain, Tuhan hanya mau lihat hati yang mau datang kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Cari wajahnya Tuhan. Kenapa? Ada upah yang menanti engkau. Ada sorga yang menjadi bagian saudara. Ada sorga, ada kehidupan kekal yang menjadi milik bagian kita. Yang orang lain tidak akan dapat itu. Makanya engkau sebagai orang Kristen pun, sebagai orang engkau yang sudah melayani Tuhan, jangan iri dengan pelayan-pelayan yang lain. Jangan iri kalau mereka punya 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta, 5 talenta. Kalau engkau punya 1 talenta, pelihara talenta itu. Kembangkan talenta itu. Tuhan, aku hanya bisa jaga parkir Tuhan. Tuhan, aku hanya bisa menyambut tamu. Tuhan, kok aku nggak bisa main musik? Jangan iri yang sama yang bisa main musik, saudara. Jangan iri saya sama yang pandai nyanyi depan ini. Tuhan, kok aku nggak bisa nyanyi? Tuhan hanya meminta apa yang kamu punya. Amin. Bukan apa yang orang lain punya. Tuhan gak minta, Budi kamu kok gak bisa nyanyi? Kok gak latihan? Gak, apa yang ada padamu, itu yang Tuhan minta. Amin. Kalau kamu memang gak ada harta, Tuhan gak akan minta hartamu, percayalah saudara. Lihat janda yang datang bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan kali, kecil kali persembahanmu, tambahi 1000. Tapi karena Tuhan tahu gak ada uang dia hantar ke kotak persembahan itu. Amin. Amin. Berilah apa yang kamu punya. Berikan layani Tuhan dengan apa yang kamu punya. Jangan sibuk dengan apa yang orang lain punya. Amin. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau percaya kepada Tuhan dan engkau terus menaruh harapmu kepada Tuhan, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Sama seperti murid-murid Tuhan, Petrus dan yang lain-lain. Ketika mereka bertanya kepada Tuhan dan Yesus jawab pertanyaan mereka, saya percaya mereka semakin tenang berjalan menuju Yerusalem. Mereka semakin siap akan hari di mana Yesus akan berpisah dengan mereka. Karena apa? Ada kepastian dalam hidup mereka. Ada ketenangan dalam hidup mereka. Dan saya percaya perjalanan kita masih panjang. Amin. Perjalanan kita masih panjang. Saya tidak tahu finish saudara 1 meterkah di depan saudara, 1 kilometerkah di depan saudara, atau masih beribu-ribu kilometer ujung daripada perjalanan saudara. Tapi yang firman Tuhan katakan, tetaplah dalam keadaan setia dan mengikut Tuhan sampai Tuhan
panggil engkau dan engkau mendapatkan mahkota kehidupan itu. Wahyu pasal 3 mencatat, barang siapa menang, dia akan dikenakan kain putih itu. Dan dia akan dikenakan mahkota itu. Saya percaya yang menjadi kerinduan kebanggaan setiap orang-orang percaya adalah ketika mahkota kehidupan itu menjadi milik bagian saya dan saudara. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Bapak yang